Ini ini kayak ini loh, apa ceritanya gini loh. Dia udah menceritakan tapi aku baru ngeh gitu tadi. Dan itu ceritanya lewat dari Gewa. Ya, ya. Gewa ada cerita ke aku ini loh tadi kayak gini. Apa Gewa tadi kau bilang? Oke guys, udah kita kembali lagi bersama Awe Horor. Ya intinya untuk kalian yang nonton video ini, semoga kalian dapat pengalamannya, manfaatnya, dan semoga rezeki kalian dilancarkan dan semua urusan kalian dipermudah. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke guys, dan di malam hari ini mungkin kita akan ngelanjutin episode yang cukup lama, yang bisa dibilang udah berapa bulan yang lalu. Mungkin kalian, ini aku ingatin lagi, mungkin itu episode yang mungkin kalian scroll, itu ada kasus perempuan yang tertusuk gunting. Dan di sini kami ada penasaran sama portal-portal atau gerbang-gerbang yang ngebuat kami kayak lanjutin part 2-nya lah gitu. Jadi ada berapa portal itu yang ngebuat tim pun penasaran gitu. Dan posisinya pun kemarin itu nggak sampai habis. Itu cuman, itu terakhirnya di mana ya? Aku agak lupa juga. Ya intinya kita lanjutin, kita cari gerbang itu, atau kita penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi sampai ngebuat kita penasaran, tim AW. Ya, yang aku rasain juga awal masuk udah ngerasain kayak hawa. Pertama hawa dingin, yang kedua nih hawanya yang kayak tolak belakang, yang ngebuat pas masuk pintu kayak hawa penolakan yang cukup kuat, yang ngedorong aku untuk nggak usah masuk, langsung didorong gitu. Ya mungkin kita akan masuk di salah satu kamar yang kita lanjutin itu. Dan kita akan mencari, yang pertama mencari sebuah cerita pertama, dan yang kedua kita akan mencari yang kita penasaran, itu portal yang ngebuat kita penasaran. Oke? Ya intinya nggak perlu berlama-lama. Ya seperti biasa di sini ada Gewa, ada Awe yang akan mensketsa, dan juga Bang Putra, ada Bila, dan ada juga si Robi. Dia ikut karena nemanin si Bila. Jadi intinya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan support kami terus menuju ke 100k dan seterusnya. Dan tunggu kami di kota-kota kalian. Oke, langsung kita let's go.
Oke guys, kita balik ya di tempat ini yang episode yang dijelasin Anda tadi berapa bulan yang lalu. Karena memang ada penarikan portal, yang 2 portal itu seperti ada beberapa golongan ataupun bangsa yang aneh gitu. Ya, betul. Cuman yang kemarin kan memang di part 1 Nanda selesai, dan di part ini Nanda juga selesai. Karena dia ada pekerjaan ya. Betul, tanggung jawab Gitu. guys. Cuman masalahnya di sini nih ada yang kemarin aku nampak itu laki-laki, cuman dia berwajah itu nggak tahu ya, entah dia penganut ataupun dia salah satu orang yang disirami energi buruk sampai bentuk dan rupanya seperti itu. Terus juga tadi waktu opening itu di belakang Bang Put nongol orang besar tapi bajunya berwarna coklat. Bercoklat. Gendut kali orangnya. Tapi yang bos bilang besar. Iya, kaget aku bos. Ini lebar badannya dari sini sampai sini. Terus rambutnya panjang. Besar kayak orang binaraga gitu. Cuman dari ujung belakang sana dia ngeliatin. Terus ada perempuan tua kan, itu kan ini kan Robi kan. Nah, di sampingnya itu 3 langkah. Cuman dia tuh lebih masuk tulang ininya lebih naik, terus layarnya lebih menonjol gitu. Cuman kita kan sesuai target 2 portal nyambung ke salah satu yang aku bilang tadi itu. Siapa yang aku bilang tadi? Si sosok laki-laki itu. Ya, untuk bos gimana bos, ketika bos masuk sini Bang Put malam ini agak bahaya ya, karena didampingi dengan bodyguard yang khusus gitu ya. Pas di tengah-tengah. Kalau saya bos, Aku langsung gambar ya. ya bos. Kalau saya masuk di sini ini memang penekanan di dada sih bos. Iya. Di dada, dan pas aku ada nyenter ke belakang sini tadi itu bagian situ tuh bos. Ada mata satu bos. Mata satu? Putih. Mata satu putih. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Baru bos? Itu aja bos yang aku rasa sekarang. Dan penekanan bagian pinggang itu. Kalau bos? Kalau untuk aku sendiri, yang aku tadi selesai opening dan mulai menuju ke tempat ini, aku ada salah satu nampak sosok di sana berdiri dekat ujung. Tapi dia gimana ya bos? Dia berdiri tapi mendekat gitu. Ya, mendekat. Jadi yang aku nampak ini sosoknya gimana ya? Kayak nutupin space jalan gitu badannya. Kayak nutup. Gitu ya? Berarti besar juga. Besar bos. Nutup gitu. Baru tangannya tuh gempal kali. Tahu lah gempal kan? Baru nih, tapi di bagian kepala nih agak gimana ya? Agak susah pula aku jelasinnya. Dia nggak, di postur badan kan besar, postur kepala nggak normal gitu, chill gitu bos. Baru rambutnya itu gimana ya, kayak ikal-ikal ngembang gitu, ikal-ikal ngembang. Ini aku juga nggak tahu ini entah laki-laki entah perempuan, masih belum dapat jelas karena mukanya itu yang ngebuat seram kali. Jadi kayak aku nggak sanggup untuk melihat lama-lama. Baru tiba masuk ke ruangan ini, aku ngerasakan di bagian dada nih, dada sama perut ini ada kayak gimana ya bos ya, hantaman yang cukup keras bos, yang ngebuat aku tuh sesak kali ini. Ini pas bos bilang hantam itu merasa naik bos. Dia itu kan dari depan gini. Jadi dari itu perut, jadi hentapan itu gimana ya? Ngebuat aku tuh di bagian dada sesak, di bagian perut pun sakit. Ini aku ngebahas tentang hantaman itu nih, aku dengar kayak suara langkah kaki yang besar dari belakang. Dari belakang sini ya bos. Terus merinding bos. Jadi kayak gentamannya tuh, hentakan kakinya gimana ya? Gini, seret. Dihentak dia, baru diseret dia, dihentak, diseret dia, dihentak.
kayak langkah kakinya dimainin dia gitu Bos. Baru juga aku nampak sosok perempuan tadi di situ Bos. Tuh di di ruangan sebelah. Tapi dia di atas. Jadi dia kayak duduk. Gini lah. Praktekin ya Bos ya. Jadi Bos, Nih, main dia. Main di kaki. atas itu ya? Iya Bos. Tapi dia menatap ke sini kayak bingung. Kayak kosong gitu pandangan. Berarti spesies yang baru lagi ya? Iya. Spesies yang kemarin tuh udah pada hilang, menimbul spesies yang baru-baru lagi. Iya, baru-baru lagi. Cuman yang kemarin itu kan yang khusus di sini yang Ya hilang. khusus di sini. Yang 2 portal itu tadi. Aku Bos bilang yang duduk di situ itu bagian sini aku nih mendenyut-denyut rasanya Bos. Merinding. Denyut-denyut. Kayak mana ya? Nyut. Paham nggak? Kayak mana itu? Gimana maksudnya Bos? Bukan kolesterol Bos. Iya, lanjut. Gimana maksudnya Bos? Bos pernah nggak merasakan sakit nyut-nyut gitu? Tahu. Nah kayak gitulah dari sini. Tapi sebelah sini aja Bos. Sebelah kiri aja. Ya. Telinga pun kena nih Bos. Jadi itu kayak pandangannya yang aku dapat ya Bos ya. Pandangannya kosong kayak bengong, ngelihat sini sambil main kaki dia ngayun. Oh berarti santai aja gitu. Santai. Kita ya. Ini nggak tahu Bos, dia entah gimana ya. Bengong ini ada yang dia cari atau dia kayak memperhatikan kita nih, kayak mencari apalah gitu dia. Kita nggak tahu. Udah lagi Bos? Ini Bos, saya bagian sebelah sini nih Bos. Sebelah kepala ini, telinga ini. Panas. Iya. Panas berdenyut-denyut gitu. Macam pernah Bos nggak merasakan sakit gigi ke telinga? Nah itu lah nih. Kepala aku berat Bos, sabar Bos. Aduh. Barusan nih, laki-laki di sini. Dengar jelas Bos. Jelas kan? Itu ada yang nangis barusan. Cewek Bos. Ada apa masuk ke raga kawan ini? Bisa ngomong? Baik. Kami jika setelah selesai kami akan pergi dari sini. Siap. Ada apa? Ada apa? Bisa bicara nggak? Bisa bicara? Bisa berbicara nggak? Baik, kamu dari arah mana nih? Baik, jika telah selesai kami akan pergi tanpa disuruh pun kami pergi. Kamu dari mana nih? Dari belakang nih. Baik, kami akan pergi jika telah selesai urusan. Ada apa? Pergi kalian. Iya, udah saya bilang jika selesai kami akan pergi dari sini. Sekarang pergi. Sekarang urusan kami belum selesai. Pergi. Ada apa kamu nyuruh kami pergi? Pergi. Ada apa? Kenapa kamu nyuruh pergi?
Kenapa kamu begitu nak nyuruh kami pergi dari sini? Kenapa? Ada apa? Silakan. Baik, jika selesai kami akan pergi. Bisa bernapas aku, bos. Oh, sulit napas, bos. Sabar, bos. Jadi sosok tadi itu tiba-tiba masuk, tapi dia nggak banyak bicara sih, bos. Cuman dia Sabar, bos. Sabar, bos. Dadaku dihantam keras sekali, sama di bagian leher. Yang bos rasa waktu dia masuk gimana, bos? Ya. Saya rasa itu amarah, saya bos. Pas dia amarah. Aduh, nangis aku nih. Aduh, ya Allah. Ya, panas, bos. Jadi sosok ini dia nggak banyak bicara dia, bos. Cuman nyuruh kita pergi aja, tapi cepat-cepat dari sini. Enggak itu. Ini malam apa sih? Malam Jumat? Iya. Jadi aku dapat kayak ada penyampaian gitu. Dia menyuruh pergi karena ada yang dia lakukan. Di sini. Atasnya nggak banyak. Jadi gimana? Ada yang dia lakukan di saat kita datang terhambat. Gitu. Aduh. Berarti atasan dia nggak banyak bicara tadi, bos. Pokoknya omongannya itu tadi pergi-pergi, kita keluar aja dari sini. Oke, mungkin itu dari faktor-faktor portal itu. Nanti mungkin akan ku jelaskan tentang dia. Cuman akan ini sosok udah aku dapat sketsa ataupun gambarnya. Jadi sosok ini seperti walaupun dia sudah seperti tersiksa ataupun posisi dia, ini aku baru dapat kemarin tuh nggak terlalu dapat ya. Dia yang aku dapat cuma seperti tersiksa lah, yang kemarin kalau nggak salah tuh. Yang sekarang memang tersiksa, cuman tetap dengan ketika dia pun lepas, dia akan tetap posisinya akan membantai ataupun menyerang kita. Jadi kukira dia ini posisi sedang tersiksa tapi minta tolong gitu. Rupanya dia tidak mau ditolong, malah dia kalau terlepas dia bisa menyerang kita dengan bombardis habis-habisan gitu. Cuman sosoknya memang bentuknya seperti manusia, cuman aneh gitu. Dari bajunya terus yang udah tapi seperti terbakar atau dibakar ya. Mungkin dibilang negatif ya negatif abis, cuman karena dia terikat gitu. Jadi kukira dia butuh bantuan laki-laki ini. Ternyata Ya mungkin kita nggak tahu, kita bisa cerita melalui wadah kita mungkin nanti dengan dia. Cuman kita harus lepas dia dulu. Ya sosoknya, bos lihat dulu. Jadi ini seperti ada ikatan ya? Ini besi nih, ini tembus ke bagian kepala sini. Ini kulitnya udah ini habis.
Nah, terus di bagian sini nih masih ada baju-bajunya, cuman baju-bajunya itu udah terbakar gitu. Ini tangannya patah nih. Maksudnya kayak iya tangannya diputar seperti entah kenapa bisa terputar patah. Nah, ini dia. Terus di posisi ini memang rambutnya tuh habis. Berarti ini besi ya? Ya ini besi nih, nyambung ke Ini maksudnya? iya besi nih, ini besi, bukan tanduk. Gitu. Terus dia tidak memakai, ini kan udah ini kayak serpihan rambut dan serpihan bajunya. Cuman demu seperti tengkorak di bagian hidungnya sini udah habis. Cuman ini negatif, maksudnya ketika dilepas dia akan menyerang iya nggak tahu kenapa maksudnya. Oke, mungkin kita main zoom ya, ini sosoknya guys ya. Laki-laki ini jernih gel. Oke, jadi ini di bagian sini nih mukanya, maksudnya ini kulit yang udah terkope, di baju udah tak ada lagi, udah kurus maksudnya. Dia ini nunduk gini sebenarnya. Nah ini sebenarnya besi nih, nggak tahu nih besinya sambungan dari mana, cuman dia terikat dengan besi seperti kail gitu yang nembus ke sininya sama sininya. Terus di bagian hidung ini udah hancur parah, jadi kalau dibilang tinggal tulang aja. Ini tangannya ini berbalik gini. Berarti dari belakang patah gitu sininya gitu. Cuman dengan dia menatap kita dengan aura atau karakter yang tidak bagus gitu, ngelihatnya kayak emosinya. Padahal niat kita menolong, tapi entah dia tahu kita yang menolong dia atau enggak, kita nggak tahu. Ini guys, jadi ini kalau dibilang orang kurus itu kan posisinya itu dia ada mungkin sedikit kegemukan, cuman udah mulai nyusut. Jadi tulangnya nampak kemakan ya. Oke, di bagian ini udah hancur, seperti terbakar nih ya. Lanjut. Oke, jadi itu udah dijelasin gambarnya. Iya, jadi aku bingung. Tapi kayaknya dia nggak tahu entah kita mau nolong dia atau gimana. Cuman dia dari daerah sana tuh. Jadi dia kayak apa? Ada yang nahan gitu. Makanya aku bilang, aku nggak bisa memastikan setiap kita penelusuran kan. Aku cuman hanya berkata mungkin kayaknya gitu kan. Nah, cuman karena dia kan soalnya dia belum bercerita gitu. Kenapa dia ataupun apa maksudnya. Kau dapat tentang dia? Putus kayak setengah aja sih yang aku dapat. Aduh, dengung terus. Bang Put dapat? Nggak dapat. Jadi pun itu setengah yang membuat kepala aku sakit kali. Di bagian kepala belakang sama atas nih. Oh. Dia memang bermusuhan sama kita. Walaupun dia ditolong tapi nggak mau ditolong sama kita. Kita tolak balik gitu ya. Dia maunya yang ditolong sesama jenis keilmuan yang dia punya. Rupanya dia spiritual juga. Kalau kita nolong, dia takutnya gimana ya? Dia ingin dikembalikan lagi, maksudnya dia punya keyakinan bahwa dia bisa dihidupkan kembali, gitu. Maksudnya juga bisa dia merasa hidup kembali dengan cara entah apa ritual atau perjanjian dia. Kayak sejalur sama dia lah gitu ya. Dia marah sama kita karena satu, dia ini
karena kita ngambil apa haknya. Hah? Hah? Ambil haknya. Nggak dapat. Dia matinya karena ini ingin membahayakan anak kecil. Cuman dia merasa apa ya, kita ngegagalinnya. Kita yang ngegagalin. Ya, ini kayak ini loh, apa ceritanya gini loh. Dia udah menceritakan tapi aku baru ngeh gitu tadi. Dan itu ceritanya lewat dari Gewa. Ya, ya. Gewa ada cerita ke aku ini loh tadi kayak gini. Apa Gewa tadi kau bilang? Yang kau cerita ke aku, kau dapat mimpi apa? Bapak-bapak itu, Heeh. bapak itu yang ini, Iya, yang orang heeh. gitu, Kayak mana? apa? Santet anak orang terus tuh abang di rumah sakit, Hmm. ngeladenin anak itu, Heeh. terus aku datang ke rumah anak itu terus tuh bapak itu nyariin dia, bapak itu nyariin anak yang kena santet tadi tuh, sambil lupa parah ya, terus dia ngancam aku, hati-hati. Jadi ceritanya nge-flashback ini. Kita kan memang pernah ke sini. Iya, pernah. Jadi kita memang niatnya mau ke sini. Jadi gimana ya? Ini panjang, masuk pula ceritanya cerita panjang. Baru kali ini baru apa ya? Dapat kayak gini. Maksudnya nyambung lagi, Bang. Jadi Gewa dapat mimpi itu pesan. Ya. Pesan itu kayak seolah-olah Gewa dan aku di situ menjadi peran utamanya. Karena dulunya dia pernah berhadapan sama orang yang sama, mungkin jalurnya sama kayak kita. Jadi seolah-olah aku sama Gewa di sana menggantikan peran orang itu, menggagalkan orang tua ini untuk membayai siapa tadi, Gewa? Ya, dirinya dan anak-anak tadi kan. Kenapa membayai kita? Maksudnya ya karena si pengobat ingin membantu, ya pasti bahaya juga dengan dirinya. Gitu. Cuman dari risikonya. Jadi ceritanya itu kayak gitu. Makanya aku bilang, kenapa dia gondok sama kita terus marah gitu. Ternyata hal itu udah masuk ke Gewa duluan, apa cerita asal usulnya dia gitu. Jadi dulu dia pernah bertemu dengan dia juga spiritual, tapi di jalan yang negatif. Nah, ketemu yang spiritual di jalan yang positif. Yang positif ini ingin ngebantu orang. Terus cuman yang udah ngelakuin ini udah tembus nih. Yang dia inginkan ke manusia itu, dia udah nyelakai itu, udah tembus. Cuman yang positif ini masuk ingin melepas. Marah dia, beradulah mereka. Gitu. Cuman karena di mana posisinya, kekuatan makhluk dengan Allah itu lebih besar ketimbang makhluk sama makhluk. Gitu. Makanya kok aku penasaran, terus kalau dilepas ya tinggal masukin aja kan. Cuman kok nggak dikasih sama mereka, disuruh ingat dulu, tadi lo ini kayak gini, ini udah, ini hal ini udah gitu, udah apa namanya, kalau ke belakang ke depan tuh aku juga bingung. Flashback. Iya, nge-flashback tadi gitu cerita ini. Dan aku juga kaget tadi anunya, rupanya sekarang kita ininya. Berarti kayak Maju mundur, mundur maju gitu. teman kayak kau disuruh nanti dulu disuruh ingat-ingat. Jadi kau kayak disuruh tunda dulu, jangan cepat kali tunda, ingat-ingat dulu, disuruh ingat terus berarti ya. Ternyata ini yang terjadi gitu. Ya guys, baru kali ini kita dapat yang agak rumit. Sebenarnya hal itu udah ada isinya, cuman kita belum paham. Jadi rupanya betul kata Bang Putra ini nyambung gitu. Dia nyambung nih. Jadi biarkan aja dia seperti itu, gitu. Dan kenapa dia hancurnya memang karena dirinya sendiri gitu. Dia salah satu orang yang selalu belajar dengan niat, dengan tulus, dengan ikhlas, tapi salah digunain. salah jalan. Ketemu dengan lawannya.
Jadi pembelajaran di sini untuk aku dan kita semua, memang betul di atas langit itu masih ada langit. Ini ceritanya udah puluhan tahun atau tahunan, tapi klubnya ke Gewa, terus masuk ke penelusuran, gitu. Biasanya penelusuran langsung terbuka kan? Ini nyambung dulu, malam semalam, baru sekarang gitu. Ya, jika kalian pun mempunyai salah satu keilmuan kalian belajar, gitu. Pesan aku ya. Nah, satu, ketika kalian belajar salah satu ilmu apapun itu, berhentilah membuktikan sama orang yang tidak percaya, karena itu hanya membuang-buang waktu. Karena pada dasarnya kalian bisa pun, ketika kalian buktikan apa yang kalian bisa di depan orang itu, dia tetap juga nggak bakalan suka. Dari dia nggak percaya, udah kita buktikan, dia tetap juga nggak suka. Jadi hanya buang-buang waktu. Karena pada dasarnya ketika mata sudah melihat, otomatis ya itu bisa dinilai, gitu kan. Hanya hal yang buang-buang waktu. Kecuali dia buta, dia nggak bisa melihat, kita bisa buktikan. Tapi dia sudah melihat, nggak mungkin tidak percaya. Cuman itu karena hanya manipulasi, dia nggak suka sama kita. Jadi berhentilah membuktikan apa yang kamu bisa di depan orang yang nggak percaya. Betul. Ya. Dan di atas langit masih ada langit. Sebutuh-butuhnya kalian jalankan spiritual kan ya, belajar atau segala macam, kalian punya kemampuan dari leluhur, keturunan, orang tua, semuanya aku minta sebutuh-butuhnya kalian membutuhkan uang, tolong jangan memanfaatkan hal itu untuk menjadikan pemanfaatan kepada orang-orang yang nggak paham, karena kasihan. Nanti kita sendiri yang malu gitu. Kita manfaatkan mereka, kita mengada-adakan yang tidak ada gitu kan. Maksudnya dia tidak sakit, malah kita yang buat sakit. Dia sakit, kita tambahin sakit gitu. Jadi intinya gini lah, berbuatlah dengan ikhlas. Pada dasarnya timbal baliknya juga sebenarnya bukan besar, setara dengan kemampuan kita. Kan banyak orang yang ingin, aku takut lah gitu. Padahal si kawan ini udah kena santet, kena apa segala macam, dia takut ngobati. Padahal Tuhan tuh jalankan ke dia, memang kamu aja yang sanggup untuk menangani ini gitu. Jadi jangan pernah berputus asa. Aku tahu perjalanan spiritual itu banyak kesedihan, banyak kepahitannya. Memang itulah awalnya gitu. Tapi tolong nanti kalau udah senang, jangan menjadikan hal itu sebagai ya pondasi pembodohan ataupun memanfaatkan orang-orang yang tidak paham. Itu aja. Intinya bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Betul. Jadi di dunia ini nggak ada yang abadi, semuanya titipan. Keilmuan yang kita punya ini nggak ada yang abadi. Semuanya kita akan kembali ke pokoknya di dunia ini nggak ada yang abadi loh. Titipan semuanya. Ke semula, kita akan kembali ke tempat asal kita. Betul sekali. Mungkin kasusnya tutup. Ya boleh. Jadi sosok itu biar aja di sana terikat. Biarin aja, biar alam yang membalasnya, yang ngurus gitu. Itu kalau daging itu urusannya sama alam. Memang kayak gitulah ujiannya. Ya mungkin ya kita hanya bisa berdoa aja ya untuk dia. Semoga dapat cahaya. Tapi kalau dia ingin dapat cahaya itu pun dia harus meredam semuanya. Tapi dia ini menaruh dendam. Kalau gitu masih sulit lah. Terkadang kan manusia kayak gitu, menyalahkan lingkungan ataupun orang, padahal itu salahnya dia dapat dampak kotor itu karena dirinya sendiri. Betul. Karena kecerobohannya, keegoannya. Gitu kan. Ya gimana, mungkin kita tutup. Itu aja ya dari pengalaman itu orang. Ya semoga dia bisa tenang. Kita juga nanti akan kirim Al-Fatihah, semoga diterima. Ya itu tinggal urusan alam dan Tuhan kita semua. Permisi.
kamu yang di sana? Yang dikatakan tadi. Oh, yang dikatakan tadi. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau saya boleh tahu, udah berapa lama kamu di sini? Baru saja saya dibuang. Baru saja kamu dibuang. Jadi sebelumnya kamu di mana atau berdampingan sama dari Di bawah itu Oh iya, iya. mereka yang membuang, Mereka yang membuangnya ke sini. menganggap saya penyebab dari semuanya. Dasar manusia. Padahal itu penyebabnya karena dirinya main buang saja. Nih mohon maaf sebelumnya, saya tidak tahu permasalahannya. Bisa kamu jelaskan apa permasalahannya sampai Saya diwariskan untuk melindungi reinkarnasinya. ya? Tetapi Malah disalahkan seolah-olah saya penyebab dia jatuh sakit. oh iya. Padahal karena manusia itu sendiri. Kami kan tergantung pada yang kami tempati. Iya, Saya berdua, kamu berdua. Jadi apakah saya boleh ikut kepada kalian untuk membalaskan dendam kepada mereka? mohon maaf nih sebelumnya, kalau kamu untuk mengikut hanya untuk membalas dendam kepada mereka, Tolonglah saya. tidak bisa. Mohon maaf sekali, kami Apa tidak jalan bisa. keluar untuk saya? Mungkin gimana bos? Atau kita pindahkan aja, kita doain aja ya. Biar kamu di tempat. Iya betul. Insya Allah. Tapi saya merasa bersalah kepada manusia itu yang telah mengikat saya kepada reinkarnasinya. Tolong putuskanlah. Insya Allah. Jangan saya saja, dia juga. Insya Allah. Jika kami bisa nanti, insya Allah kami bantu. Oh itu apa? Gimana ya? Dia medium tadi sama aku. Kasihan juga sih. Dia seram, tapi makanya aku bilang kok bajunya rapi gitu kan. Dia tuh dititipkan atau ya gimana lah dulu keilmuan kan. Nah, dia punya orang itu menaruh dia ke situ agar dia lebih bermanfaat. Cuman masalahnya malah dia dianggap sisi-sisi kayak gini, sisi gelapnya atau segala macam. Padahal dia ingin menyadarkan si manusia itu yang telah menghitam hatinya, gitu, dengan aura dan bisikan-bisikan dia yang positif sebenarnya, cuman dianggap mereka mengganggu dan menyakitkan Si wadah itu ya. tubuhnya, gitu. Terus dibuang sama salah satu kayak orang-orang alim gitulah, entah alim entah tidak, nggak tahu lah, tapi gayanya seperti itu. Jadi dia tadi mau ngikut, dia mau membalaskan dendam ke Dia marah kali tuh. Nah, jadi kan memang kadang kan orang kan main buang-buang aja kan, Iya, betul. gitu. Padahal kan semua kesalahan itu yang kayak pernah aku bilang ke Nanda, kalau ada orang itu datang minta tolong, ya jelas ya dia yang salah gitu. Jadi nggak usah berpikir lagi. Ya karena dia nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan dia, makanya dia minta tolong kepada orang gitu. Karena rata-rata biasanya ya orang yang memang nggak salah sendiri pun dia jalan selesai gitu sih biasanya. Kenapa? Enggak bos, kayak aja sedikit. Kenapa? Astagfirullahaladzim bos. Mundur sedikit bos. Apa sih bos? Orang maju-majuin lampu ini maju juga. Oh iya, bahas tadi 2 portal itu ini rupanya apa
yang bentuknya itu ada yang seperti makhluk-makhluk tinggi. Iya. Makhluknya tinggi itu cuman dia berjenis seperti tengkorak-tengkorak gitu. Gitu. Cuman berkulit. Yang di sisi ini yang hitam-hitam semua nih. Cuman dia kayak punya kerajaan yang melengkung kayak topi curut gitu. Tahu. Nah, berarti yang dari situ makanya aku bilang dia agak tinggi-tinggi, kurus-kurus tuh. Cuman dia memang seperti tengkorak, cuman berkulit. Ya mungkin udah dapat benturan guys di posisinya Nanda sama Bang Put ya. Jikapun memang itu nanti kita siap backup. Cuman di sini semoga kalian bisa ambil pengalaman baiknya apa yang tadi di ini. Iya. Tadi di situ juga ada tuh. Lari dia ke sana. Nih, aku kalau maju ke sini nih, kalau nggak aku tahan, kayak ada yang nendang, boom gitu. Nolak gitu. Nolak. Energinya di sini nolak nih. Kayaknya minum dulu gimana ya? Ya boleh. Oke, mungkin untuk pengalamannya kalian bisa ambil Ya. bang buruknya. Ya, intinya saksikan terus di part 2 dan perjalanan AW di malam hari ini. Ya. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyak teman kalian dan Ya. support kami terus. Oke, kita break sebentar. Aku nih Ya. udah kuat lagi guys. Oke. Nggak asik udah nyerah. Orang udah ini nggak asik nanti. Sabar guys, kita minum dulu ya. Jam berapa guys? Bosku. Masih lama, hitungin jam aja. Aku baru datang nih hitungin jam ini. Bosku. Udah bos. Udah bisa kerja dah. Janganlah bos. Bos jangan gitu. Itu kebutuhan tuh bos. Bos.